Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Syukur kepada Allah atas segala nikmat, kemudian salawat serta salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Darul Hikmah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Insya Allah kali ini kita akan belajar tahsin. Di kelas tahsin ini kita akan mempelajari tentang tahsin qiraah Al-Quran dengan riwayat Hafs an Asim. Baik, sebelum itu mungkin ada baiknya kita ketahui bahwa mempelajari tahsin atau memperbaiki bacaan ini adalah sesuatu yang fardu ain bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, yang beranjak dari sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Mudaththir ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'til Qur'ana tartila. Jadi dalam ayat tersebut Allah berfirman, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Ya, jadi maksudnya para ulama mengatakan bahwa tartil di sini adalah dengan bacaan yang benar sesuai dengan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, ya, seperti diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada para sahabat dan seterusnya. Maka mempelajari qiraah yang benar ini adalah fardu ain bagi kita kaum muslimin. Ya, apalagi dalam sholat kita juga membaca Al-Quran seperti Al-Fatihah, maka bacaan yang benar ini menjadi syarat untuk sahnya sholat kita. Baik, maka di sini insya Allah di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa tips untuk mempelajari tahsin ini agar cepat, cara cepat mempelajari tahsin agar perubahan itu cepat kita rasakan, ya, atau dalam membaca Al-Quran ini kita bisa progresnya cepat, gitu, tidak lama. Baik, ada 3 mungkin poin singkatnya. Yang pertama itu adalah mencari guru atau berguru, ya, karena dalam tilawah Al-Quran syarat utamanya adalah memang musyafahah, bertemu dengan guru, ya, dan memastikan guru yang tempat kita belajar adalah yang mempelajari juga Al-Quran dari guru yang memiliki sanad, karena kalau bisa ya adalah orang Arab, ya, karena ada lahjah Arab ini yang tidak bisa dipahami atau dibacakan oleh orang-orang ajami atau orang-orang di luar Arab, ya, atau boleh juga kepada guru yang belajar kepada guru yang memang lahjah Arabnya sudah benar, ya, maka berguru adalah syarat utama dalam mempelajari atau memperbaiki bacaan Al-Quran, ya, karena musyafahah seharusnya adalah bertemu, karena dia harus dibacakan dan didengarkan, kemudian kita membacakan lagi kepada guru tersebut dan didengarkan, ya, tidak bisa hanya dengan mandiri, ya, kemudian kita hanya membaca sendiri kemudian mendengarkan bagaimana, karena bisa jadi apa yang kita baca itu belum tentu benar, ya, maka berguru atau musyafahah itu adalah syarat utama dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya, maka dari itu alhamdulillah sekarang ini sudah sangat banyak, ya, kelas-kelas tahsin, bahkan bisa secara online belajar tahsin, ya, maka ini juga menjadi sarana yang harus terus kita pergunakan dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, yang kedua adalah berlatih, ya, karena ini adalah latihan lisan. Yang memperbaiki bacaan Al-Quran adalah perlu latihan, ya, maka dari itu terkadang kita mempunyai kendala di beberapa huruf Arab, ya, karena memang bukan huruf yang biasa kita lafalkan dalam sehari-hari, ya, misalnya saja harfu dhad itu termasuk
huruf yang sering terjadi kesalahan bagi orang-orang non-Arab. Ya, maka ini berlatih itu tentu perlu konsisten, kita perlu terus berlatih agar bacaan kita, huruf-huruf yang keluar dari lisan kita benar. Ya, maka salah satu tipsnya juga adalah terus berlatih. Jika ada huruf yang mungkin terkendala kita, ya, atau salah kita dalam pelafalan, maka jangan berhenti, jangan langsung mengatakan, oh saya berarti nggak bisa huruf ini. Ya, karena pengalaman dari setiap belajar tahsin itu selalu ada, setiap orang mempunyai kendala di beberapa huruf. Karena memang huruf Arab ini tidak biasa kita lafalkan. Ada yang terkendala di huruf-huruf tenggorokan seperti ain, ada yang terkendala di huruf-huruf lisan. Ya, tetapi dengan berlatih, insya Allah huruf-huruf ini bisa kita perbaiki perlahan-lahan. Tetapi memang harus terus latihan. Ya, artinya apa? Ketika kita belajar tahsin, walaupun kita tidak membaca Al-Quran itu di hadapan guru kita, tapi kita tetap melatih huruf-huruf itu sesuai dengan yang diajarkan. Ya, jangan sampai ketika kita di hadapan guru kita sangat hati-hati, ya, tetapi ketika kita membaca Al-Quran sendiri, kita tidak lagi memperhatikan makhraj yang benar. Ya, maka berlatih adalah salah satu cara yang harus kita tekuni. Ya, karena kami teringat juga dengan pengalaman ketika belajar tahsin ini terkendala di huruf shad, gitu ya. Waktu itu gurunya terus bilang ini shadnya salah, ya. Tetapi terus setiap hari itu bahkan dengan setiap kalimat yang ada huruf shadnya itu dibaca berulang-ulang. Dan alhamdulillah ini menjadi cara yang luar biasa ampuh. Terus kita latih dan ditanyakan kepada yang sudah betul lafal hurufnya, ya, kemudian insya Allah kita akan bisa sampai kepada pelafalan makhraj dan huruf-huruf, sifat-sifat huruf yang benar. Baik, kemudian yang terakhir adalah istiqomah, ya, konsisten. Ini yang paling mungkin harus terus upayakan dalam setiap qiraah kita tetap konsisten dengan makhraj yang benar. Walaupun mungkin akan berkurang kuantitas atau banyaknya tilawah kita dalam sehari, tetapi kualitas juga adalah yang sangat penting. Mungkin akan lebih pelan kita membacanya daripada sebelum belajar, ya, karena memang belajar itu harus pelan-pelan, bacaan hurufnya harus sesuai dengan makhraj yang benar, sifatnya juga harus terpenuhi, karena itu adalah hak setiap huruf. Ya, maka upayakan kita tetap terus konsisten dengan makhraj, ya, walaupun pelan, tetap kita upayakan ini berjalan setiap kita tilawah Al-Quran, baik di hadapan guru ataupun mungkin dalam keadaan tilawah sendiri. Ya, ini menjadi hal terpenting untuk bisa cepat dalam memperbaiki bacaan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bagi pada kesempatan kali ini tentang tips agar bisa cepat memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, yang pertama berguru, yang kemudian berlatih terus menerus, kemudian yang terakhir adalah istiqomah atau konsisten. Walaupun membaca sendiri, kita tetap membaca Al-Quran dengan cara yang benar, tidak meninggalkan hak-hak hurufnya walaupun hanya satu huruf. Ya, karena setiap huruf hijaiyah itu mempunyai haknya keluar dari makhraj yang benar dan dihiasi dengan sifat-sifat huruf yang tepat. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah kita akan bertemu di kelas-kelas tahsin berikutnya. Ya, akan kita bahas tentang makharijul huruf, kemudian sifat huruf dan ilmu tajwid yang lainnya. Astaghfirullahaladzim. Qulu qouli hadza. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat baik untuk pribadi Anda sendiri ataupun kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.